Halo semua, kembali lagi di Wayan Putra Garden. Nah, ini adalah tabula pot terong Belanda. Tentunya kita akan membahas ini teman-teman sekarang ya. Bagaimana caranya membuat tabula pot terong Belanda yang baik ya. Sebelumnya pot ini saya taruh di dekatnya pohon jambu biji ya. Jadi daunnya agak tertutup sedikit teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat atau menanam di tabula pot yang baik ya teman-teman. Karena terong Belanda ini perkembangan atau pertumbuhannya sangat cepat teman-teman. Ini sebelumnya saya tanam baru sekitar 3 bulanan ya, tapi kok bisa besar? Ya itu karena memang bibit yang saya tanam memang udah besar, yang udah hampir berbunga teman-teman. Jadi baru kita tanam langsung tinggi, langsung berbuah ya. Jadi 3 bulan udah seperti ini. Ya itu dah. Ya kawan-kawan, sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol lonceng apabila belum. Salam petani smart, modal hemat, hasil hebat. Nah teman-teman, ini adalah tabula pot terong Belanda yang saya taruh di luar pekarangan ya teman-teman. Ini sudah 5 bulanan ya, jadi maksudnya 5 bulan dipindahkan ke potnya, jadi bukan dari bibitnya ya. Kalau dari bibit ya sekitar 8 bulan atau 7 bulan teman-teman. Ini lihat, ini potnya pakai ember bekas yang pecah ya. Ini embernya besar teman-teman, jadi karena ini cepat sekali besar kalau dirawat dengan baik ya. Jadi pot sebesar ini bisa kelihatan kecil jadinya teman-teman. Jadi usahakan kalau menanam terong Belanda seharusnya pakai pot yang besar ya. Karena cepat sekali besar seperti ini ya. Ini sudah kekecilan potnya ini. Nih lihat, ini kita dulu buatnya ada sekitar 30-an teman-teman. Sekarang mungkin ada sisa 5 pot ya. Itu yang di sebelah jauh pojok sana sama yang lain juga. Nah, yang udah dijual itu pasti yang lebih bagus tentunya daunnya teman-teman. Ya, pembeli pasti milih yang lebih baik ya. Ini yang saya taruh di peti di luar pekarangan juga teman-teman. Yang peti bekas yang sering kita upload videonya teman-teman. Yang isi cabai, ini cabainya nggak dirawat jadinya kayak gini ya. Nah ini dia. Ini yang satunya masih pakai polybag. Sudah berbuah juga teman-teman. Tingginya nih nggak nyampe 1,5 meter ya. Yang di sebelah sini juga yang di peti ya. Ini juga buahnya sudah mulai berbuah. Ini umurnya kira-kira sama dengan yang di pekarangan rumah tadi teman-teman. Nah lihat, buahnya cukup banyak ya. Sekitar 2 atau 3 bulan lagi sudah panen, sudah merah ya. Kalau dibuat sayur udah bisa ini. Beberapa orang bisa masak terong Belanda ini yang mudah dijadikan sayur ya. Jadi udah bisa dihasilkan ya. Kalau saya sih sudah menghasilkan juga dari jualan tabula potnya teman-teman. Sekarang sisa masih sedikit ya. Nah lihat, ini pakai peti ya, peti bekas. Nah lihat, sudah berbuah juga. Jadi nggak nyampe 8 bulan sudah pasti sudah bisa dipanen seperti itu teman-teman. Kira-kira kalau sudah matang di pohon seperti ini teman-teman, sudah merah ya, ini sudah bisa langsung dimakan ya. Tapi kebanyakan sih diolah teman-teman. Ada yang dijadikan sirup ya, atau dibuat jus teman-teman. Seperti ini ya. Jadi selain bisa dimakan langsung, dibuat jus juga bisa, atau bisa diolah menjadi rujak Bali, rujak bumbu Bali, dan lain sebagainya teman-teman. Langkah pertama untuk membuat tabula pot terong Belanda ya, tentunya kita siapkan media tanam. Nah media tanam, karena ini potnya besar teman-teman, saya ambil rumput liar. Nah selain rumput liar ini kita petik, selain membersihkan pekarangan, dia bisa dijadikan media tanam. Jadi kita tidak pusing dengan adanya rumput liar teman-teman. Ini saya taruh bagian bawah ya teman-teman. Kalau taruh bagian atas nanti tumbuh, dia akan hidup lagi. Jadi kita taruh bagian bawah. Untuk di pot besar ya, kalau pot kecil nggak usah kan, media tanamnya cuma sedikit memerlukan. Kalau pot besar ini kita bisa menghemat banyak ya. Ini diinjak-injak tujuannya supaya biar banyak isi rumput ya. Kalau kita nggak injak, nanti pas rumputnya busuk dia akan jadi sedikit. Kalau udah diinjak-injak isi banyak kan, busuk dia akan nyusut sedikit teman-teman. Nah itu dah, jadi kita menghemat media tanam dan membersihkan pekarangan seperti itu teman-teman. Untungnya banyak jadinya. Biasanya sih saya taruh di kandang sapi, tapi karena banyak yang nggak punya sapi, yang nggak bisa mempraktekkannya ya teman-teman. Jadi kalau ini sebenarnya taruh di kandang sapi, dalam waktu 3 hari sudah diinjak sama sapi, dicampur dengan kotoran sapi, udah jadi kompos yang subur. Itu kita campur tanah sudah subur sekali teman-teman. Nah ini saya praktekkan, banyak yang tidak punya sapi biar nggak komplain teman-teman. Jadi ini sangat praktis dan sangat gampang sekali. Nah teman-teman, ini tabula pot kita tanamnya bersamanya, tapi ukurannya bisa beda. Nah perbedaannya adalah dari potnya ya. Kalau yang potnya lebih besar tentunya dia lebih cepat besar ya. Kalau potnya lebih kecil bisa besar, cuman pertumbuhannya lebih lambat.
Jadi kalau teman-teman membuat tabu lampot terong Belanda ini, usahakan pakai pot yang besar ya. Ini pun yang pot yang saya pakai ini udah besar, tapi sebaiknya kalau saya punya pot lebih besar, mungkin saya akan pakai pot yang lebih besar dari ini teman-teman. Jadi karena pertumbuhannya itu cepat besar ya. Jadi semakin besar potnya semakin bagus teman-teman. Nah, langkah-langkah selanjutnya seperti ini teman-teman. Nah, ini rumput liar yang tadi ya. Ada kohe ayam pedaging atau ayam boiler. Ada tanah biasa tanpa campuran. Nah, seperti itu. Ini sekarang yang akan kita campur ya. Kohe ayam boiler itu kan otomatis sudah ada sekamnya atau ayam pedaging intinya teman-teman. Ini kita isi tanah ya. Tanahnya saya selalu isi lebih banyak ya. Kadang 1,5 banding 1 sama kohe ayam boiler. Itu tujuannya supaya kita tidak perlu melakukan fermentasi. Kalau kita nggak pakai tanah ya wajib difermentasi teman-teman, karena kalau terlalu keras itu bisa panas teman-teman. Kalau udah pakai tanah otomatis kita merawat juga lebih gampang ya. Nah, ini bibitnya juga sudah besar yang saya tanam teman-teman. Nah, biasanya kalau bibit yang datang masih kecil saya taruh di atas tabu lampot dulu, nanti kita siram sekalian kan tanaman ini kena, tabu lampotnya kena. Jadi gampang ya, sudah sebesar ini baru saya tanam. Ini sebulan lagi sudah berbunga teman-teman. Jadi 3 bulan sudah berbuah ya. Ya 5 bulan 6 bulan sudah panen, buahnya udah merah-merah seperti itu. Jadi merawat tanaman yang besar lebih gampang daripada yang kecil. Nanti ini pun kita isi nanti seledri di sampingnya pakai polybag gitu, seperti jadi biar ngerawatnya lebih gampang. Nah, seperti itulah perawatan yang saya lakukan. Satu pot bisa isi banyak tanaman. Jadi sekali siram banyak tanaman. Tentunya jadi sangat praktis ya teman-teman, dan menyenangkan tentunya. Ya teman-teman, perawatan dari tabu lampot terong Belanda ini cukup mudah teman-teman. Nah, ini saya pakai air yang dicampur kohe ayam ya. Ini walaupun bibit tapi udah termasuk pohon besar ya. Saya pakai perbandingan 1:15 untuk kohe ayam petelur ya. Jadi intinya 1 liter kohe ayam petelur dicampur dengan 15 liter air ya teman-teman. Ini bisa diaplikasikan 2 minggu sekali. Tapi kalau mau subur bisa seminggu sekali teman-teman. Cuman di tempat saya kan kadang-kadang 1 tabu lampot tuh diisi tanaman lain ya, seperti seledri atau sejenisnya, sayur bisa, cabai juga bisa. Jadi kadang-kadang ya seminggu sekali tuh, seminggu 2 kali juga bisa. Jadi untuk tabu lampot terong Belanda jangan pakai campuran yang keras ya. Ya, unsur hara terlalu keras tidak boleh ya. Jadi keras itu maksudnya ya biasanya saya anjurkan 1:15, tapi teman-teman pakai 1:10. Jadi kekurangan air untuk kohe ayam petelur di tabu lampot terong Belanda itu bisa mati teman. Semua jenis terong tidak kuat dengan unsur horea atau unsur hara yang terlalu keras ya. Semua jenis terong walaupun terong sayur, beda dengan stroberi, jeruk atau pohon lainnya kuat teman-teman. Ya, jadi tidak boleh memakai seperti NPK juga terlalu berlebihan juga tidak boleh ya. Kalau di terong Belanda ya. Karena banyak yang bilang wah pakai kohe ayam nanti terongnya mati. Ya itu Anda salah mencampur airnya teman-teman. Ya segitu dulu videonya teman-teman. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tentunya di tips yang lebih menarik lagi.